Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini saya ada sebuah speaker Polytron. Nah, speaker Polytron ini kata yang punya kalau dicolokin listriknya langsung anjlok ya teman-teman. Atau listriknya jelek atau strip. Nah, ini kata yang punya kerusakannya seperti itu. Nah, jadi kalau kerusakan seperti itu biasanya yang bermasalah adalah bagian power supply-nya. Kemungkinan ada yang short atau yang konslet teman-teman. Oke, di sini saya akan coba colokkan saja kabelnya. Apakah benar listriknya bisa bikin anjlok? Oke, nah ini dia kabelnya. Kita akan colokkan saja. Nah, ternyata benar saja teman-teman. Ternyata begitu dicolokkan listriknya anjlok. Oke, sebentar coba saya akan kembalikan dulu meteran listriknya. Oke teman-teman. Nah, ternyata benar saja ini listriknya anjlok teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja bongkar speakernya. Oke teman-teman, nah ini untuk modul amplifiernya seperti ini teman-teman. Nah di sini kita akan coba cek. Nah ini murnya sudah saya buka ya teman-teman. Nah ini sudah dibuka. Oke, nah kalau kerusakan listriknya anjlok, biasanya yang bermasalah adalah MOSFET-nya. Oke, sebentar coba kita akan cek langsung ya teman-teman. Kita akan cabut dulu kabel-kabelnya. Ini semuanya kabelnya saya cabut. Nah, di sini kita akan cek MOSFET-nya. Nah, ini dia MOSFET-nya. Ini kita akan coba ukur teman-teman. Ini kemungkinan konslet. Nah, ini dia MOSFET-nya. Oke, sebentar coba sambil ammeter analog saja. Nah, ini ternyata benar saja teman-teman. Ini ternyata short atau konslet. Oke, sebentar. Nah, ini coba saya akan. Nah, ini ammeternya. Kita akan perhatikan jarum ammeternya. Nah, ini ternyata jarum ammeternya mentok di 0 ya teman-teman. Oke, ini dia MOSFET-nya. Nah, itu ammeternya sudah bergerak penuh ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini di kamera tidak begitu kelihatan. Nah, itu sudah mentok di 0. Kita balik. Nah, ternyata sama. Ini mentok di 0 teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau kita ukur di elko 300 voltnya, di elko-nya ini biasanya short. Biasanya dia akan ikut short. Nah, ini short ya teman-teman. Elko 300 voltnya pun juga short. Nah, ini pantas saja listriknya anjlok. Oke, di sini kita akan cek untuk diodanya ini kemungkinan bisa juga rusak ya teman-teman. Untuk diodanya ini kemungkinan bisa juga rusak, bisa juga MOSFET-nya. Nah, ini saya akan coba cabut dulu MOSFET-nya. Ini kemungkinan besar MOSFET-nya yang bermasalah. Nah,
ini MOSFET-nya sudah terlepas. Nah, ini dia MOSFET-nya. Oke, kita akan coba ukur kembali. Nah, ternyata ini short ya teman-teman. Ini sudah kelihatan sekali short. Kita balik. Nah, ini sudah short. Ini diukur di semua kakinya terukur short ya teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini kalau kita ukur di elko-nya, di kapasitornya ini, elko 300 voltnya, ini shortnya biasanya sudah hilang ya teman-teman. Oke, coba kita akan ukur. Nah, ini dia elko-nya. Kita perhatikan jarum ampermeternya apakah masih mentok di 0. Nah, sudah tidak mentok di 0 teman-teman. Itu jarum ampermeternya ada di 10. Nah, ini sudah tidak mentok di 0. Nah, berarti ini shortnya sudah hilang. Kita akan coba balik. Nah, ini shortnya sudah hilang teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan jarum ampermeternya, dia kembali. Nah, ini sudah tidak short lagi. Nah, kalau sebelumnya short ya teman-teman. Jadi jarum ampermeternya mentok di 0. Oke teman-teman, nah ini biasanya kalau kita ganti MOSFET-nya, speakernya sudah bisa langsung hidup. Namun kita perlu juga mengecek komponen-komponen yang lainnya, supaya tidak nantinya ketika dipasang MOSFET yang baru, MOSFET-nya bisa langsung rusak lagi ya teman-teman. Makanya kita perlu mengecek komponen-komponen di sekitarnya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan cek dulu transistor-transistornya, diodanya. Kita akan cek juga semuanya apakah ada yang short selain MOSFET-nya ini saja yang short. Nah, untuk MOSFET-nya ini tipenya 7A65D teman-teman. Jadi 7 ampere 650 volt. Ini K7A65D. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk mengecek yang lainnya. Kalau tidak ada yang rusak, kita bisa langsung mengganti MOSFET-nya, maka speaker pun akan hidup kembali dengan normal. Oke teman-teman, langsung saja saya akan cek dulu komponen yang lainnya. Oke teman-teman, nah di sini setelah saya lakukan pengecekan, ternyata tidak ada komponen lain yang rusak teman-teman. Jadi semua komponennya masih bagus. Jadi yang rusak hanya MOSFET-nya saja. Nah, di sini kita akan langsung saja mengganti MOSFET-nya. Namun di sini saya menggantinya dengan tipe yang berbeda, teman-teman. Nah, ini dia penggantinya. Di sini saya pakai K3878. Ini adalah MOSFET 9 ampere 900 volt. Nah, kalau bawaannya ini 7 ampere 650 volt, teman-teman. Jadi masih ada di atasnya. Nah, di sini saya pakai MOSFET seperti ini karena di tempat saya untuk MOSFET seperti ini stoknya lagi kosong, teman-teman. Jadi saya pakai yang ini. Nah, kalau kita pakai ini jauh lebih baik ya teman-teman. Namun di sini kita hanya tinggal menambahkan pelapisnya atau pelapis untuk mikanya ini kita perlu menambahkan, karena kalau kita tidak tambahkan ini tegangannya 300 volt teman-teman. Jadi kalau kita pasang tanpa mikanya, maka pendinginnya ini akan mengalirkan tegangan DC 300 volt. Makanya di sini kita perlu menambahkan mikanya. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja pasang. Nah, untuk pemasangannya ini di sini saya tidak memodifikasi yang lainnya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal memasangnya karena ini sudah saya sesuaikan untuk lubang murnya, dan untuk kakinya juga ini sudah saya tekuk. Nah, jadi ini adalah MOSFET K3878. Oke, coba saya akan zoom in. Nah, namun di kamera tidak begitu kelihatan, dan ini adalah MOSFET bawaannya.
7A65D, dan MOSFET-nya ini K3878. Oke teman-teman, nah ini sudah selesai dipasang. Oke, sekarang kita akan langsung saja testing. Kita akan langsung pasang kabel-kabelnya. Oke, kabel speakernya sudah terpasang. Kita colokkan kabelnya. Oke, kita akan lihat panel depannya. Nah, ini speakernya sudah hidup ya teman-teman. Ini ada di posisi line in. Kita akan pindah ke USB karena ini sudah saya pasang USB-nya. Oke teman-teman, nah ini speakernya sudah hidup kembali dengan normal teman-teman. Untuk suaranya juga sudah ada. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.